Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya tentang regresi linier berganda yang berjudul Pengaruh Pendidikan Terakhir SD, SMP, SMA Umum, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur tahun 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman terapan. Untuk langkah-langkahnya, dalam penelitian ini, langkah-langkahnya diantaranya yang pertama, mengambil data dari web Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, mendeskripsikan karakteristik data. Yang ketiga, menguji kenormalan pada setiap variabel. Yang keempat, menguji korelasi pada variabel respon dan variabel prediktor. Yang kelima, melakukan estimasi model regresi berganda. Yang keenam, menganalisis regresi berganda meliputi melakukan pengujian signifikansi parameter regresi berganda secara serentak maupun parsial. Yang ketujuh, memeriksa multikolinialitas pada variabel prediktor. Yang kedelapan, menguji asumsi residual identik. Yang kesembilan, menguji residual independen. Yang ke-10, menguji residual berdistribusi normal. Yang ke-11, pemilihan model terbaik. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Langkah yang pertama adalah mengambil data dari web Badan Pusat Statistik atau BPS. Data pada tabel 3 ini saya dapat dari web Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Meliputi variabel tamat SD, tamat SMP, tamat SMA umum, jumlah pengangguran, dan jumlah penduduk miskin di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Data ini sebanyak 38, yakni terdapat 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur. Selanjutnya, saya melakukan analisis deskriptif dengan mencari nilai mean, median, simpangan baku, varian, nilai minimum, maksimum, interval antar kuartil, kuartil pertama, kuartil kedua, dan terakhir kuartil ketiga dari setiap masing-masing kolom. Untuk mendapatkan hasil pada tabel 4, saya menggunakan bantuan dari RStudio. Langkah yang pertama, saya menyalin data-data dari BPS ke dalam Excel, kemudian saya panggil dalam R. Sehingga akan dipanggil datanya di sini. Di sini terdapat kabupaten, ada variabel SD, SMP, SMA umum, jumlah pengangguran, dan jumlah kemiskinan. Bisa dilihat dari environment-nya. Di sini datanya udah tersalin. Terdapat 38. Terus kita menganalisa dengan statistik deskriptif. Sebelum itu kita ubah dulu nama dari setiap kolomnya ini. Yang ini kita ubah ke dalam bentuk nomor, kap atau kota, X1, X2, X3, X4, dan Y. Coba kita run. Maka datanya ini akan berubah, nama kolomnya ini akan berubah seperti yang kita inginkan. Selanjutnya kita analisis deskriptif dari masing-masing variabelnya. Kita akan melakukan
mean, rata-ratanya, median, simpangan baku, varian, range, selisih antar kuartil, kuartil 1, 2, 3. Selanjutnya ini data berganda ini merupakan nama dari filenya. Terus kita memanggil semua baris di kolom 3 dan 7. Kolom 3 dan 7 itu meliputi X1, X2, X3, X4, dan Y. Dengan kita mencari nilai mediannya, coba kita running nilai mediannya, maka setiap kolomnya ini akan tampil nilai rata-ratanya. Data X1 tertampil, begitu pula data X2 terlampir, dan X3, dan seterusnya. Untuk mencari median simpangan baku dan kawan-kawannya, kita langsung run saja, akan muncul seperti ini. Di mana mediannya akan tampil, simpangan bakunya juga variannya, kemudian range-nya. Range ini jarak antara yang maksimum dan minimum, di mana yang ini merupakan minimum dari setiap variabelnya, kemudian ini adalah maksimum dari setiap variabelnya. Ini merupakan selisih kuartil 3 dan dengan kuartil pertamanya. Kemudian ini 0% ini merupakan nilai minimum dari setiap variabelnya. 25% ini merupakan nilai kuartil pertama, 50% kuartil kedua, 35% kuartil ketiga, dan 100% ini nilai maksimumnya dari masing-masing variabel. Selanjutnya, kita akan menganalisa dengan rata-ratanya, rata-rata di bagian jumlah kemiskinan. Kita tahu kalau jumlah kemiskinan rata-ratanya adalah 116,29. Sehingga saya buat peta di mana yang berwarna biru tua itu merupakan jumlah kemiskinan lebih dari rata-rata. Sedangkan biru muda itu jumlah kemiskinan kurang dari rata-rata. Dari peta kita peroleh bahwa ada sebanyak 20 kabupaten atau kota di Jawa Timur yang di atas rata-rata. Sedangkan yang di bawah rata-rata ini ada sisanya, yaitu sebanyak 18 kabupaten atau kota yang kurang dari rata-rata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kabupaten atau kota terbanyak, kabupaten atau kota yang paling banyak itu berada di atas rata-rata jumlah penduduk miskinnya. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis dengan bar. Saya menggunakan Python untuk analisis ini. Sebentar, masih loading. Nah, masih loading guys. Sebentar. Oke. Kita buka codingannya. Maaf, masih loading.
Nah, Anda tampil. Di sini jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Jawa Timur tertinggi itu ada di Kabupaten Malang, kemudian yang terendah itu ada di Kabupaten di Kota Mojokerto. Nah, Kota Mojokerto dengan nilai 8,09. Nah, atau kita bisa ketahui bahwa jumlah penduduk miskin itu tertinggi ada di Kabupaten Malang sebesar 265,56 ribu penduduk. Kemudian disusul oleh Kabupaten Jember, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumeneb. Sedangkan yang terendah itu ada di Kota Mojokerto dengan nilai sebesar 8,09 ribu penduduk. Ini untuk jumlah penduduk miskinnya ya. Setelah itu, yang terendah ini disusul oleh Kota Batu, Kota Madiun, Pasuruan, dan Kota Pasuruan. Selanjutnya, kita akan menganalisis di bar yang bagian X1-nya atau tamat SD. Seperti hanya yang kita juga melakukan voting di Titan. Di sini Nah, dari plotting ini dikelola informasi bahwa kabupaten atau kota yang memiliki taman SD terbesar yaitu ada di Kabupaten Jember. Kemudian yang terendah itu ada di Kabupaten Mojokerto. Nah, dari sini, dari yang tadi, plot tadi, kita bisa memperoleh informasi bahwa kabupaten atau kota yang memiliki tertinggi tamat SD-nya ada di Kabupaten Jember sebanyak 759.892 orang, disusul oleh Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Sumeneb, dan Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan tamat SD yang terendah terdapat di Kota Mojokerto, kemudian disusul oleh Kota Madiun, Kota Blitar, Kota Kediri. Sehingga kalau kita bandingkan antara gambar tamat SD, gambar 3 ini, kita bandingkan dengan nilai Y-nya, gambar 2, kita memperoleh informasi bahwa ada kesamaan di antara gambar tersebut, yakni wilayah yang berada di posisi 4 tertinggi pada gambar 2 dan berada di posisi 4 tertinggi pada gambar 3 ada tiga wilayah. Sedangkan wilayah yang berada di posisi 4 terendah pada gambar 2 dan berada di posisi 4 terendah gambar 3 ada sebanyak 2 wilayah. Artinya gambar di X1 dan gambar di Y-nya ini ada hubungan secara deskriptif. Artinya, dapat diduga semakin banyak dan semakin sedikit tamat SD berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah kemiskinan di Jawa Timur tahun 2020. Selanjutnya, kita akan menganalisa variabel X2-nya. Sama seperti tadi, kita melakukan plotting yang tadi, didapatkanlah bahwa terbesar ini tertingginya untuk tamat SD itu ada di Kabupaten Malang. Kemudian disusul oleh Kabupaten Jember, Kota Surabaya,
dan Kabupaten Kediri. Sedangkan untuk yang terendahnya, untuk tamat SD, ini terdapat di Kota Mojokerto, disusul oleh Kota Madiun, Kota Blitar, dan Kota Pasuruan. Dari gambar X2 ini, kita bandingkan dengan gambar di Y-nya atau variabel terikatnya. Diperoleh informasi bahwa wilayah yang berada di posisi 4 tertinggi pada gambar 2 dan berada di posisi 4 tertinggi pada gambar 4 ada 2 wilayah. Sedangkan wilayah yang berada di posisi 4 terendah pada gambar 2 dan berada di posisi 4 terendah pada gambar 4 ada 3 wilayah. Artinya dapat diduga semakin banyak dan sedikit tamat SMP berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan di Jawa Timur. Selanjutnya kita akan menganalisa di variabel X3. Di pada gambar tersebut, kabupaten atau kota yang tertinggi tamat SMA umum yaitu Kota Surabaya. Disusul oleh Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Gresik. Sedangkan tamat SMP pada tiap kabupaten atau kota di Jawa Timur yang terendah itu terdapat di Kota Blitar, disusul oleh Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Pasuruan. Kalau kita bandingkan antara X3 gambar yang ini dengan gambar yang Y tadi, maka dapat memperoleh informasi bahwa wilayah yang berada di posisi 4 tertinggi pada gambar 2 dan berada pada posisi 4 tertinggi pada gambar 5 ada satu wilayah, sedangkan wilayah yang berada di posisi 4 terendah pada gambar 2 dan berada di posisi 4 terendah pada gambar 5 ada 3 wilayah. Artinya gambar X3 atau variabel X3 ini dengan Y itu memiliki hubungan. Sehingga dapat diduga semakin banyak atau semakin sedikit tamat SMA umum berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah kemiskinan di Jawa Timur. Selanjutnya, kita analisa variabel X4. Di variabel X4 ini, kita memperoleh informasi kabupaten atau kota tertinggi pada jumlah pengangguran itu ada di Kota Surabaya, kemudian disusul oleh Sidoarjo, Malang, dan Jember. Kemudian jumlah pengangguran terendah itu terdapat di Kota Mojokerto, disusul oleh Blitar, Kota Pasuruan, Kota Batu. Sehingga kalau kita bandingkan antara gambar X4 atau variabel 4 dengan nilai Y-nya itu didapat informasi wilayah yang berada di posisi 4 tertinggi pada gambar 2 dan berada di posisi 4 tertinggi pada gambar 6 ada 2 wilayah. Sedangkan wilayah yang berada di posisi 4 terendah gambar 2 dan berada di posisi 4 terendah pada gambar 6 ada 3 wilayah. Sehingga ada hubungan di antara mereka. Artinya dapat diduga semakin banyak atau semakin sedikit jumlah pengangguran mempengaruhi terhadap besar kecilnya jumlah kemiskinan. Setelah kita melakukan analisis deskriptif, selanjutnya kita lakukan uji kenormalan data. Uji kenormalan data ini dilakukan pada setiap variabelnya. Uji kenormalan ini dilakukan dengan uji tes, di mana H0 adalah data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Di sini menggunakan taraf signifikan 0,05. Daerah kritisnya p-value kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Yang artinya data tidak berdistribusi normal ketika p-value kurang dari alfa. Sehingga untuk yang menjadi normal, p-value ini harus lebih dari alfa. Nah,
Gambar 7 ini saya peroleh dari perhitungan di R dengan menggunakan Shapiro test. Diperoleh bahwa pada variabel X1 ini diperoleh p-value sebesar kurang dari alfa, sehingga variabel X1 ini tidak berdistribusi normal. Untuk variabel X2, diperoleh p-value lebih dari alfa, sehingga X2 ini dia berdistribusi normal. X3 ini dia kurang dari alfa, sehingga X3 ini dia tidak berdistribusi normal. X4 ini kurang dari alfa, sehingga X4 itu tidak berdistribusi normal. Variabel Y-nya kita uji. Ternyata variabel Y-nya ini berdistribusi normal karena p-value-nya lebih dari alfa. Karena syarat dari kita melakukan analisis regresi berganda haruslah semua datanya itu normal, ternyata di sini data-data variabel bebasnya ada yang tidak berdistribusi normal, sehingga kita bisa mengasumsikan variabel bebasnya ini berdistribusi normal. Jadi pada penelitian ini kita asumsikan bahwa X1, X3, dan X4 ini adalah normal. Setelah kita melakukan uji kenormalan, kita lakukan analisis korelasi. Analisis korelasi H0 berkorelasi, H1 tidak berkorelasi. Reaktivitas p-value lebih dari alfa, maka H0 ditolak, yang artinya tidak berkorelasi. Sehingga kalau dia berkorelasi, maka p-value-nya ini harus kurang dari alfa. Gambar 8 sampai gambar 11 ini saya peroleh dari perhitungan R. Dengan uji korelasi, menggunakan uji korelasi persen. Di mana korelasi antara X1 dengan Y memperoleh p-value sebesar kurang dari alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 dan Y ini berkorelasi. Dengan korelasinya ini positif kuat, karena nilai korelasinya itu mendekati 1. Atau kita bisa lihat di ininya, di scatter plot-nya, visualisasi korelasinya. Loading. Nah, ini bersifat positif, terbukti dari sini, ini positif karena kalau semakin besar nilai X-nya, maka nilainya Y-nya itu juga akan semakin besar. Sehingga ini garis lurusnya tuh naik. Garis lurus hitam ini merupakan nilai korelasinya ya. Titik-titik plotnya ini mendekati garis hitam ini. Selanjutnya, kita lakukan apakah nilai X2 itu berkorelasi dengan Y. Didapat bahwa p-value-nya kurang dari alfa, sehingga ya benar kalau dia berkorelasi. Dengan korelasinya positif kuat. Selanjutnya, kita lakukan pada X3, apakah dia berkorelasi dengan Y. Ternyata X3 ini diperoleh informasi bahwa p-value-nya kurang dari alfa, yang artinya X3 berkorelasi dengan Y, di mana korelasinya itu sedang positif. Positif sedang. Kekuatannya itu sedang. Nah, terakhir X4
itu diperoleh bahwa X4 ini berkorelasi dengan Y. Terbukti bahwa p-value-nya kurang dari alfa. Terus nilai koefisien korelasinya positif sedang. Kenapa saya bisa menyimpulkan kalau dia sedang dan kuat? Itu dari tabel korelasi. Di sini ada tabel korelasi, itu bisa sangat kuat, kuat, sedang, lemah, dan tidak ada hubungan. Sehingga bisa disimpulkan dari sini, bisa dilihat dari sini. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa semua variabelnya itu berkorelasi, maka ini merupakan kita bisa membuat visualisasi korelasinya. Dan ini semuanya sudah benar, karena nilai korelasi tadi semuanya positif. Artinya dia itu akan berjalan ke atas. Nah, seperti ini. Setelah kita melakukan analisis korelasi, kita melakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini untuk mengetahui indikasi adanya korelasi antara variabel prediktor. Apakah variabel x-nya itu ada korelasi sesama x, sama variabel x-nya, atau sama variabel bebasnya atau tidak, dengan kita melihat nilai VIV-nya. Nah, untuk memperoleh gambar 3 ini, saya menggunakan codingan. Nah, di sini diperoleh informasi bahwa kalau VIV-nya itu kurang dari 10, maka dia itu tidak memiliki multikolinearitas. Sedangkan kalau dia lebih dari 10, maka memiliki multikolinearitas. Kita bisa lihat bahwa X1, X2 ini kurang dari 10, sehingga X1, X2 ini tidak memiliki multikolinearitas. Sedangkan sisanya yaitu memiliki multikolinearitas karena yaitu lebih dari 10. Selanjutnya, kita melakukan uji parameter. Kita di sini masuk ke metode regresinya. Di regresi ini, kita melakukan analisis regresi. Nah, diperoleh bahwa parameternya itu kita bisa lihat di nilai estimasi di sini, di kolom estimasi. Kalau kita mau melihat parameternya, kita bisa salin di sini. Nah, modelnya ini kita bisa lihat dari estimasinya. Sehingga kalau kita lihat lagi, yang ini itu nanti itu nilainya Y sama dengan ini ditambah dengan ini dikalikan dengan X1 ditambah dengan ini dikalikan X2 ditambah dengan ini dikalikan X3 ditambah dengan ini dikalikan X4. Itu nanti hasil parameternya, hasil modelnya. Didapat seperti ini. Sehingga dapat diartikan kalau jika X1-nya atau tamat SD-nya bertambah 1, maka jumlah kemiskinan pada Kabupaten atau Kota di Jawa Timur ini akan bertambah sebanyak segini. Kalau X2-nya itu bertambah 1, akan berkurang sebanyak ini. Nilai kemiskinan di Jawa Timur akan berkurang sebanyak ini. Kalau X3-nya ini, kalau X3-nya bertambah 1, maka nilai dari jumlah kemiskinan
akan bertambah sebesar segini. Kalau ininya bertambah 1, X4-nya, maka nilai dari kemiskinan di Jawa Timur akan berkurang sebanyak segini. Kemudian, dari hasil running tadi, kita dapat R square-nya 0,8006, yang artinya 80% dapat dijelaskan oleh variabel yang kita uji, sedangkan sisanya yaitu 20% dijelaskan oleh variabel yang tidak ada di penelitian ini. Selanjutnya kita melakukan uji serentak dan uji parsial. Pertama, kita melakukan uji serentak terlebih dahulu, di mana H0-nya itu tidak berpengaruh signifikan, sedangkan yang H1-nya ada pengaruh signifikansi. Daerah kritisnya p-value kurang dari alfa. Di sini didapat bahwa p-value-nya ada sebesar 0,15. Ini dapat dari ini. Nah, p-value dari sini. Ini artinya kurang dari alfa. Jika p-value-nya kurang dari alfa, maka keputusan tolak H0 yang artinya minimal terdapat satu variabel meliputi tamat SD, SMP, SMA umum, dan jumlah pengangguran yang berpengaruh signifikan. Jadi ini memenuhi sifat serentak, uji serentak. Kemudian kita lakukan uji parsial, mana H0-nya ini adalah tidak ada pengaruh secara parsial. Yang satunya variabel prediktor berpengaruh signifikan. Daerah kritisnya p-value kurang dari alfa. Kita melihat uji parsialnya ini dari masing-masing p-value dari sini. Nah, ini dari sini, di kolom ini. Di kolom ini. P-value X1 adalah ini, p-value X2 adalah ini, p-value X3 ini, p-value X4 ini. X1, X2-nya ini kurang dari 0, X2, X4, X1, X3 ini kurang dari 0, p-value-nya, sedangkan X2 dan X4 itu lebih dari 0, lebih dari alfa. Sorry, saya ulangi. Kalau variabel X1 dan variabel X3 itu kurang dari alfa. Kalau ini X2 dan X4 itu lebih dari alfa. Sehingga dapat diperoleh informasi bahwa X1 dan X3-nya ini dia kan kurang dari alfa, sehingga variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kemiskinan secara parsial, sedangkan p-value yang lebih dari alfa itu dia tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Begitu. Ini bukan visualisasi plotnya. Kemudian setelah kita melakukan uji dan melakukan analisis linear berganda, kita lakukan uji asumsi residual IIDN, meliputi normalitas residual, independen, dan non-heterokasodisitas atau identik. Kita pertama menggunakan uji normalitas residual dengan uji Shapiro-Test, di mana H0-nya ini dia berdistribusi normal, H1-nya tidak berdistribusi normal. Nah, di sini saya menggunakan Shapiro-Well, didapat bahwa p-value ini lebih dari alfa. Sehingga kalau p-value lebih dari alfa, keputusannya itu dia berdistribusi normal. Sedangkan independen, kita uji menggunakan Dupin-Wilson, ternyata didapat bahwa p-value-nya ini kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual jumlah kemiskinan yang itu dependen. Artinya dia itu tidak memenuhi sifat independen. Selanjutnya identik. Identik dia terdapat p-value-nya kurang dari alfa, sehingga residual data jumlah kemiskinan kabupaten atau kota di Jawa Timur
heterokadesitas atau dengan kata lain tidak identik. Jadi dia ini tidak memenuhi sifat independen dan identik, sedangkan sifat normalitas dia memenuhi. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan metode yang dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda dapat bahwa tamat SD, SMP, SMA, dan pengangguran berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan secara bersama-sama. Hal ini dapat dibuktikan bahwa P-valuenya adalah segini, kurang dari alfa. Sehingga ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan terakhir, SD, SMP, SMA umum, dan jumlah pengangguran terhadap kemiskinan yang ada di Jawa Timur tahun 2020 secara simultan. Nilai R-square-nya itu sebesar 0,806 menunjukkan bahwa 80% itu dijelaskan dalam model, sedangkan sisanya 20% ini dijelaskan oleh variabel lain. Untuk model regresinya itu ini akan tetapi ini itu tidak memenuhi sifat asumsi IDN meliputi dia tidak identik dan tidak independen, tapi dia berdistribusi normal. Untuk ujinya, saya menggunakan uji ini. Untuk uji normalitasnya menggunakan ini, uji linearitas menggunakan ini, dan uji identik menggunakan ini. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.